Perlambatan ekonomi yang terjadi sejak awal tahun ini sudah mempengaruhi bisnis perbankan di tanah air yang ditandai dengan perolehan laba yang tidak memuaskan. Perbankan kini mulai mengantisipasi kinerja yang lebih negatif dengan memperbanyak cadangan kerugian karena perekonomian yang diprediksi masih belum pulih hingga akhir tahun 2015. Perlambatan ekonomi Indonesia selama paruh pertama tahun 2015 mengakibatkan banyaknya bank mencatatkan pertumbuhan negatif. Ketidakpastian ekonomi yang diprediksi berlangsung hingga akhir tahun ini membuat sejumlah bank terpaksa merevisi target laba maupun penyaluran kredit. Perseroan juga lebih memilih untuk menahan laba untuk digunakan sebagai cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN untuk mengantisipasi risiko melonjaknya rasio kredit bermasalah. Artinya dengan menghadapi kondisi seperti ini ya, kita harus memperkirakan bahwa akan terjadi kenaikan NPL. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu, kita perlu membentuk cadangan di awal. Memang jumlahnya itu sebenarnya kan tadi dari 2,2 ke 3 itu kan tidak sebesar ini seharusnya. Tapi kan ada keinginan kita untuk menambah tadi, Pak. Dari 129% menjadi 139% itu tadi. Itu yang membuat cadangan kita CKPN-nya tambahnya lebih tinggi gitu, Pak. Profitnya kita tumbuh 3,5%, sedikit di bawah 10 triliun, karena memang income yang di-generate oleh pertumbuhan kredit dan dana yang ada di atas yang cukup besar tadi kita simpan di cadangan, karena kita melihat bahwa perlambatan ekonomi ini masih akan berjalan dalam 3-4 kuartal ke depan. Lebih baik kita punya cadangan cukup. NPL kita terjaga di bank only sekitar 2%, tapi dengan konsolidasi karena kita ada BSF sekitar 2,3%. Dari sejumlah emiten bank yang sudah merilis laporan keuangan semester pertama tahun ini, hanya sebagian bank yang masih mampu mencatat pertumbuhan positif. Sementara beberapa bank papan atas justru mengalami penurunan laba signifikan. Bank Tabungan Negara atau BTN menjadi bank BUMN yang mencetak pertumbuhan laba bersih tertinggi, yaitu mencapai 54,3%, menjadi 837 miliar rupiah. Sebaliknya, BNI justru membukukan penurunan laba terbesar. Laba bank plat merah ini turun hingga 52,6%. Dari sebelumnya 4,94 triliun rupiah menjadi 2,43 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.